Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Super Semar dan militerisasi sejarah Indonesia. Super Semar adalah surat perintah yang diberikan Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala langkah yang dianggap perlu untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara yang mengalami kekacauan pada awal tahun 1966. Langkah tersebut diambil sebagai efek dari kegaduhan sosial politik pasca peristiwa G30S. Peristiwa G30S memiliki dampak yang sangat luas bagi bangsa Indonesia. Pasca peristiwa tersebut timbul kekacauan sosial politik di masyarakat. Gerakan anti komunis muncul di mana-mana. Pembantaian serta penangkapan terhadap kader dan simpatisan PKI banyak terjadi. Jumlah pejabat publik yang dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut juga ditangkap dan sebagian lagi lenyap entah kemana. Kekacauan sosial politik berakibat pada hancurnya perekonomian nasional. Inflasi mencapai 600%. Kondisi ini memancing kesatuan aksi mahasiswa. Kami melancarkan aksi Tritura yang menuntut pemerintah agar memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, serta politik nasional. Namun aksi kami justru berbuntut ricuh dengan kondisi menjadi semakin kacau dan tak terkendali. Berbagai macam kekacauan tersebut yang kemudian menjadi alasan diterbitkannya Super Semar. Super Semar tidak terlepas dari beberapa kontroversi. Pertama, hingga saat ini naskah asli Super Semar tidak diketahui keberadaannya. Kedua, ketiadaan naskah asli Super Semar membuat banyak pihak masih mempertanyakannya mandat yang sebenarnya diberikan Presiden Soekarno terhadap Jenderal Soeharto. Dalam pidato kenegaraannya tanggal 17 Agustus 1966 yang berjudul "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah jas merah", Presiden Soekarno menyampaikan, "Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak kesenangan. Dikiranya surat perintah 11 Maret itu adalah suatu penyerahan pemerintahan. Dikiranya surat perintah 11 Maret itu suatu transfer of sovereignty, suatu transfer of authority. Padahal tidak. Surat perintah 11 Maret itu adalah suatu perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden, perintah pengamanan wibawa Presiden, perintah pengamanan ajaran Presiden." Dalam pidato tersebut nampak jelas bahwa Super Semar diterbitkan bukan sebagai suatu penyerahan kekuasaan, tetapi justru diterbitkan sebagai surat perintah pengamanan terhadap jalannya pemerintahan Presiden Soekarno. Super Semar tidak lebih sebagai surat perintah Presiden kepada Panglima Angkatan bersenjatanya untuk mengamankan dan menertibkan kondisi negara. Sejarawan Harold Kurtz dalam bukunya Militer dan Politik Indonesia mencatat jika Super Semar dijadikan sebagai alat bagi Soeharto dan militer untuk merebut kursi kepresidenan dari tangan Presiden Soekarno. Dengan Super Semar itulah Soeharto juga kemudian membubarkan PKI sekaligus menyingkirkan seluruh kekuatan politik yang berafiliasi kepada Soekarno. Dengan dihabisinya kekuatan politik yang selama ini mendukung Soekarno, maka jalan Soeharto dan militer untuk mengambil alih kekuasaan berjalan mulus.
Super Semar nampaknya digunakan sebagai tiket untuk menuju kursi kekuasaan bagi Soeharto dan militer. Lebih lanjut, sejarawan Boni Triana menyebutkan jika kelompok Soeharto menganggap bahwa Super Semar merupakan pertanda bagi kemenangan kelompok tersebut atas musuh-musuh politik dan ideologi mereka. Hal tersebut termuat dalam memoir yang ditulis oleh Yusuf Wanandi. Yusuf Wanandi sendiri merupakan salah satu tokoh yang memimpin aksi Triptura. Presiden Soekarno dianggap telah legowo untuk menyerahkan kursi kepresidenan kepada Jenderal Soeharto karena merasa sudah tidak mampu lagi menguasai keadaan. Yang jelas, perlahan tapi pasti, Soeharto kemudian memang benar-benar menggantikan posisi Soekarno sebagai presiden. Bagaimana Super Semar kemudian diletakkan dalam kerangka sejarah nasional? Super Semar nampaknya memang digunakan sebagai alat legitimasi Soeharto dan militer mengambil alih kekuasaan. Super Semar seolah menjadi penegas bahwa militer merupakan pihak yang paling berjasa menjaga nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Sementara pihak lain, terutama golongan dan Islam ekstrim, diletakkan sebagai musuh, harus dibasmi. Historiografi kambing hitam meminjam istilah Bambang Purwanto menjadi warna utama narasi sejarah versi Orde Baru. Tidak heran jika kemudian proyek militerisasi sejarah Indonesia mulai mencuat di era Orde Baru. Sejarah tidak digunakan untuk memahami nilai serta kebajikan masa lampau bagi kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Sejarah lebih berfungsi sebagai ideologi politik yang melegitimasi kelompok penguasa. Sejarah versi Orde Baru melegitimasi militer sebagai pihak yang paling berjasa dalam sejarah bangsa. Super Semar tentu menduduki posisi penting dalam narasi sejarah tersebut. Militerisasi sejarah Indonesia juga mengkonstruksi identitas bangsa Indonesia yang bercorak nasionalis progresif dan bertransformasi menjadi bangsa yang tunduk kepada tatanan dunia barat. Orde Baru menggunakan sejarah untuk meminggirkan peran golongan lain selain militer dalam perjuangan bangsa Indonesia. Dalam sejarah nasional versi Orde Baru pula, ajaran-ajaran Soekarno sehingga nyaris tidak mendapat porsi dalam sejarah nasional. Selain itu, sejarah gerakan kiri juga dikonstruksi sedemikian rupa sehingga gerakan kiri justru dianggap sebagai musuh bangsa. Historiografi kambing hitam bukan hanya melegitimasi kekuasaan kelompok tertentu, namun juga mengaburkan realitas yang terjadi di masa lampau. Sejarah juga harus dikembalikan pada hakikatnya sebagai upaya memahami masa lampau demi kehidupan saat ini dan masa depan, dengan menghargai hakikat kemanusiaan dan bukan sebagai alat legitimasi dominasi suatu kelompok. Jika kita tidak memulainya, maka bangsa ini akan semakin lupa akan identitas dirinya sambil terus terperosok jauh dalam tatanan dunia kapitalistik yang menjauhkan bangsa ini dari cita-cita kemerdekaannya. Maka hal yang paling penting adalah jas merah. Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.